Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Wahyu Ilahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KKN Program Merdeka yang membahas tentang minat investasi masyarakat Sumbawa di masa COVID-19, di mana objek penelitian di sini desa KKN saya sendiri, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu Saudari Gita Indrana, yang akan menjelaskan materi pertama atau hasil dari laporan KKN Program Merdeka. Kepada Saudari Gita Indriana, saya persilakan. Ulang. Selanjutnya saya akan membacakan materi pertama, yaitu gambaran umum Desa Kukin. Desa Kukin adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa Kukin adalah sebuah desa dari 16 desa serta kelurahan yang terletak di Kecamatan Moyo Utara. Desa ini memiliki dusun yaitu 5 dusun, yaitu dusun Kukin A, B, Untirmas, Aibari, dan Baju. Serta untuk pendapatan masyarakat Desa Kukin yaitu berasal dari penghasilan pertanian dan pertambakan. Tetapi selain itu ada juga masyarakat bekerja sebagai PNS, pedagang, dan lain-lain. Desa ini merupakan desa yang memiliki luas wilayah kurang lebih 1.118,29 hektar. Desa Kukin memiliki potensi pariwisata seperti balapan kerbau yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Acara balapan kerbau merupakan acara yang begitu besar sampai masyarakat luar Desa Kukin diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain acara besar tersebut, adapun acara yang diadakan yaitu membaca yasinan, arisan di tiap bulannya, dan sepak bola mini. Desa Kukin merupakan desa yang memiliki potensi buah-buahan yang berlimpah serta sayuran untuk dikonsumsi maupun dijual oleh masyarakat Desa Kukin. Desa Kukin memiliki potensi buah yang berlimpah, khususnya buah sawo, yang hampir rata-rata setiap rumah memiliki pohon sawo, sehingga biasanya sawo tersebut dijual ke pasar oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, profil responden. Yang pertama ada jenis kelamin, perempuan sebanyak 33% dan laki-laki sebanyak 67%. Yang kedua, umur 17 tahun sampai 20 tahun 64%, 22 tahun sampai dengan 29 tahun 25%, dan 30 tahun sampai 60 tahun 11%. Yang ketiga, pendidikan. SMA 27%, S1 13%, pegawai 17%, petani 43%. Selanjutnya, hasil tingkat literasi responden. Soal pertama, apakah Anda membutuhkan kartu identitas seperti KTP atau SIM saat membuka rekening tabungan di bank? Jawaban dari responden yang menjawab ya sebanyak 19 orang, yang menjawab tidak sebanyak 9 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 2 orang. Soal kedua, apakah Anda harus menyetor sejumlah uang tertentu sebagai setoran awal untuk membuka rekening tabungan di bank? Jawaban dari responden yang menjawab ya sebanyak 17 orang, yang menjawab tidak sebanyak 12 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 1 orang. Soal ketiga, apakah umumnya rekening tabungan memiliki saldo minimum? Jawaban dari responden yang menjawab ya sebanyak 11 orang, yang menjawab tidak sebanyak 10 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9 orang. Soal keempat, apakah simpanan nasabah dijamin pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku jika bank mengalami kebangkrutan? Jawaban dari responden yang menjawab iya sebanyak 13 orang, yang menjawab tidak sebanyak 13 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 4 orang. Soal kelima, jika Anda menabung sebesar 1 juta dengan bunga 4% per tahun, anggap saja tidak ada biaya administrasi dan tabungan Anda tidak pernah ditarik. Setelah 1 tahun, berapa besar uang tabungan Anda?
Jawaban dari responden yang menjawab sebesar 1.040.000 sebanyak 8 orang, kurang dari 1.040.000 sebanyak 9 orang, lebih dari 1.040.000 sebanyak 7 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 6 orang. Jawaban ke soal ke-6, jika Anda menabung sebesar 1 juta dengan bunga 4% per tahun, anggap saja tidak ada biaya administrasi dan tabungan Anda tidak pernah ditarik. Setelah 2 tahun, berapa besar uang tabungan Anda? Jawaban dari responden yang menjawab lebih dari 1.080.000 sebanyak 10 orang, yang menjawab kurang dari 1.080.000 sebanyak 7 orang, sebesar 1.080.000 sebanyak 10 orang, dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 3 orang. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Gita Indrana mengenai hasil tingkat literasi responden. Untuk soal selanjutnya itu soal nomor 7. Anggap saja Anda mengambil kredit bank sebesar 1 juta untuk dibayarkan kembali selama 1 tahun. Biaya kreditnya sebesar 50.000. Berapakah tingkat bunga kredit Anda? Dapat dilihat jawaban dari responden yang memilih 5% sebanyak 3 orang, tidak tahu sebanyak 18 orang, tidak menjawab sebanyak 9 orang, dan menolak untuk menjawab 0. Soal selanjutnya soal nomor 8. Jika Anda ingin membeli televisi dengan merek dan model yang sama pada 2 toko yang berbeda dengan harga 2 juta, toko A memberikan diskon 250.000, sedangkan toko B memberikan diskon 10%. Toko mana yang memberikan tawaran yang lebih menarik? Dapat dilihat jawaban dari responden yang memilih toko A sebanyak 11 orang, toko B sebanyak 11 orang. Toko A memberikan penawaran yang menarik sebanyak 5 orang, tidak tahu sebanyak 3 orang, dan menolak menjawab 0. Soal selanjutnya nomor 9. Misalkan bunga tabungan 1% per tahun dan tingkat inflasi 2% per tahun. Setelah 1 tahun kemudian, berapa banyak barang dan jasa yang dapat Anda beli dengan uang tabungan Anda? Dapat dilihat jawaban dari responden lebih dari saat ini sebanyak 13 orang, sama dengan saat ini sebanyak 7 orang, kurang dari saat ini 10 orang, tidak tahu menjawab 0, menolak menjawab sebanyak 0. Soal nomor 10. Misalkan Anda mendapatkan hadiah uang sebesar 10 juta saat ini, dan 3 tahun yang akan datang saudara Anda juga mendapatkan 10 juta. Siapa yang lebih banyak uangnya? Hasil dari jawaban responden, Anda sebanyak 7 orang, saudara Anda sebanyak 10 orang, sama-sama banyak uangnya sebanyak 13 orang, tidak tahu 0 dan menolak menjawab 0. Soal ke-11. Misalkan penghasilan Anda di tahun 2020 menjadi 2 kali lipat dari tahun 2019 dan harga-harga barang juga naik 2 kali lipat. Berapa banyak barang dan jasa yang Anda dapat beli dengan pendapatan yang diterima tahun 2020? Hasil jawaban dari responden lebih dari tahun 2019 sebanyak 9 orang, sama saja sebanyak 6 orang, kurang dari tahun 2019 sebanyak 10 orang, tidak tahu sebanyak 5 orang, dan menolak menjawab 0. Selanjutnya bagian kedua yaitu Advanced Financial Literacy. Soal pertama, pernyataan berikut mana yang menggambarkan fungsi utama pasar saham? Dapat dilihat hasil dari jawaban responden. Pasar saham membantu dalam memprediksi pendapatan saham. Dijawab sebanyak 10 orang. Hasil dari pasar saham dapat meningkatkan harga saham sebanyak 5 orang. Pasar saham mempertemukan orang membeli dan menjual saham sebanyak 15 orang. Tidak tahu sebanyak 0. Pernyataan di atas tidak ada yang benar, 0. Soal selanjutnya soal nomor 2. Jika suku bunga cenderung turun, apa yang terjadi dengan harga obligasi? Dapat dilihat jawaban responden yang menjawab meningkat sebanyak 10 orang, menurun sebanyak 12 orang, harganya tetap sebanyak 8 orang, dan pernyataan di atas tidak ada yang benar sebanyak 0.
Soal nomor 3. Membeli saham perusahaan biasanya memberikan pendapatan yang lebih aman daripada membeli reksadana atau obligasi. Jawaban dari responden yang memilih benar sebanyak 9 orang, salah sebanyak 14 orang, tidak tahu sebanyak 7 orang, dan menolak menjawab 0. Soal nomor 4. Menurut pendapat Anda, umumnya apakah obligasi lebih berisiko dari saham? Yang menjawab ya sebanyak 13 orang. Yang menjawab tidak, saham lebih berisiko daripada obligasi sebanyak 8 orang. Yang menjawab keduanya memiliki risiko yang sama sebanyak 9 orang. Tidak tahu menjawab 0. Menolak menjawab 0, dan pernyataan di atas tidak ada yang benar menjawab 0. Selanjutnya soal nomor 5. Mana dari pernyataan ini yang benar? Jika seseorang membeli saham perusahaan B, maka berarti dapat dilihat hasil dari jawaban responden. Dia adalah bagian dari pemilik perusahaan B sebanyak 6 orang. Dia meminjamkan uang kepada perusahaan B sebanyak 14 orang. Dia yang bertanggung jawab atas hutang perusahaan B sebanyak 10 orang. Tidak tahu sebanyak 0. Pernyataan di atas tidak ada yang benar 0, dan menolak menjawab 0. Selanjutnya soal nomor 6. Mana dari pernyataan ini yang benar? Jika seorang membeli obligasi perusahaan B, maka berarti dana dapat dilihat hasil jawaban responden. Dia adalah bagian pemilik dari perusahaan B sebanyak 8 orang. Dia meminjamkan uang kepada perusahaan B sebanyak 9 orang. Dia bertanggung jawab atas hutang perusahaan B sebanyak 7 orang. Tidak tahu sebanyak 0. Pernyataan di atas tidak ada yang benar sebanyak 6 orang. Menolak menjawab 0. Soal nomor 7. Jika Anda membeli obligasi dengan jatuh tempo 10 tahun, itu berarti setelah 5 tahun Anda tidak dapat menjualnya tanpa kena penalti yang besar. Jawaban dari responden yang menjawab benar 14 orang, salah sebanyak 9 orang, tidak tahu sebanyak 7 orang, dan menolak menjawab 0. Soal nomor 8. Mengingat jangka waktu yang panjang, normalnya yang memberi keuntungan yang paling besar adalah yang menjawab tabungan sebanyak 14 orang, obligasi sebanyak 12 orang, saham 4 orang, dan tidak tahu 0. Soal selanjutnya, nomor 9. Normalnya, aset mana yang paling tinggi fluktuasi penghasilannya dari waktu ke waktu? Maka jawaban dari responden yang menjawab tabungan sebanyak 11 orang, obligasi sebanyak 9 orang, saham sebanyak 7 orang, menolak menjawab 0, dan tidak sebanyak 3 orang. Selanjutnya soal ke-10. Ketika seorang investor menempatkan uangnya pada berbagai jenis harta atau aset, maka risiko kehilangan uang atau kerugian dapat dilihat. Jawaban dari responden yang menjawab meningkat sebanyak 5 orang, menurun sebanyak 11 orang, sama saja sebanyak 11 orang, tidak tahu sebanyak 3 orang, dan menolak menjawab 0. Di sini kita bisa lihat presentasi dari hasil minat responden berinvestasi di masa pandemi COVID-19 di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Yang minat investasi sebanyak 50%, kurang minat 27%, dan tidak minat 23%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.